Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya di channel Perawat Online. Saya ucapkan selamat datang ya bagi teman-teman yang baru bergabung di kelas online Satya Institute yang versi free ya, atau versi gratis. Alhamdulillah sudah ada 5 kelas WhatsApp ya, 5 kelas WhatsApp ini sudah full, yang tinggal tersisa kelas yang 5 kayaknya. Kalau tidak salah kelas yang kelima ini masih ada kuota. Silahkan teman-teman yang masih bisa, yang belum bergabung ya, bisa ajak teman-teman lainnya. Yang 14 sudah full karena jatah dari kelas WA kan hanya 257 peserta per kelasnya ya. Ini sudah info terakhir tadi siang atau tadi pagi kalau nggak salah saya lihat, masih yang kelas 5 masih ada sisa sedikit ya. Oke, perkenalkan di sini saya Nasaktia Yudardi Utama yang akan kita istilahnya belajar bareng saja. Kita sharing bersama di sini, sharing bersama terkait tentang latihan dan pembelajaran soal hukum ya. Baik untuk yang D3 maupun yang NES ya. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai, teman-teman bisa absen dulu ya, absen dulu kehadiran dengan ketik di live chatnya, dengan ketik nama, kemudian sama asal kampusnya dari mana. Mungkin yang kemarin baru bergabung di kelas WA yang belum sempat melakukan perkenalkan dirinya masing-masing, bisa kenalkan kembali atau kenalkan ulang di kelas YouTube ini, kenalkan nama dan asal kampusnya sambil menunggu teman-teman yang lainnya untuk bergabung ya ke dalam kelas online ini. Ada yang dari Malang mungkin. Saya juga dari Malang ini asalnya. Mungkin nanti kita bisa diskusi bareng offline ya, kalau yang dari Malang ya. Yuk silahkan absen dulu, ketik dulu di kolom komentar nama, kemudian asal kampusnya dari mana. Oke, sudah sekitar jam 7 lewat ya. Mungkin yang dari Indonesia Timur ini sudah larut malam, sudah jam 9. Semoga masih semangat untuk belajar UKOM-nya. Oke, sambil lalu menunggu teman-teman lain yang untuk bergabung dalam kelas online YouTube, sejenak kita tundukkan kepala untuk mendoakan para pejuang COVID ya, baik yang perawat maupun khususnya perawat dan tenaga medis lainnya yang sudah gugur. Semoga amal beliau diterima di sisinya dan mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yuk silahkan berdoa, dipersilahkan. Ya, selesai. Ya, kita doakan bersama ya, semoga wabah COVID-19 di Indonesia ini segera berakhir, dan kepada perawat dan tenaga medis lainnya yang masih berjuang untuk melawan wabah ini diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kesabaran. Semoga bisa melewatinya dengan baik dan tentunya bisa memenangkan wabah ini untuk siapa? Tentunya untuk kita semua ya, bangsa Indonesia. Mungkin di sini teman-teman dalam kelas ini juga masih ada yang menjadi bagian dari tim merawat pasien di ruang isolasi. Kita doakan bersama teman-teman masih diberikan kesehatan selalu, kekuatan, sehingga masih tetap bersemangat dan kuat untuk merawat pasien-pasien dan menyembuhkan tentunya ya pasien COVID-19 ini. Oke, sudah banyak yang bergabung. Oh iya, ini ada info menarik ya buat teman-teman. Silakan lihat di bagian deskripsi video ini untuk link akses kelas online hukum perawatan. Ya, mungkin ada teman-teman yang belum bergabung di kelas online grup WhatsApp-nya, silakan. Masih ada sisa sedikit, mungkin segera saja karena kami hanya membuka 5 kelas saja ya, 5 kelas, yang 4 kelas sudah full, 5 kelas tinggal terus, yang kelas kelima sudah hampir full juga kuotanya.
tinggal klik aja link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, nanti silakan teman-teman yang di kelas WA juga bisa aktif ya. Jadi bila ada pertanyaan yang atau ada sesuatu hal yang belum paham terkait soal-soal yang ada di kelas YouTube ini, nanti teman-teman bisa langsung chat aja dia via WA ya. Chat aja di via WA, nanti saya dan tim juga akan mencoba membalas ya dari chat WA di kelas WA tersebut ya. Jadi nanti aturannya adalah pada saat di kelas YouTube, komennya hanya diisi untuk absen, kemudian nanti untuk jawaban teman-teman. Kan nanti setelah ini akan ada beberapa soal, nanti teman-teman coba menjawab. Silakan nanti teman-teman bisa langsung komen langsung di YouTube-nya, ya langsung komen di YouTube-nya. Misal nomor 1 jawabannya A, B, C atau D, tinggal ketik saja 1A, 1B, 1C atau 1E. Tapi bila ada pertanyaan atau sesuatu yang belum paham terkait tentang soalnya atau tentang UKOM lah, bebas ya, pokoknya kita bicara diskusi tentang UKOM malam ini, silakan saja bisa langsung diketiknya di kelas WA masing-masing ya. Baik di kelas yang 1 sampai di kelas ke-5, silakan teman-teman tinggal ketik saja di kelas WA itu. Oke, sudah siap untuk kita mulai latihan soalnya. Oke, sebelum kita mulai latihan soal, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran malam ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan ikhtiar kita malam ini bisa mencapai impian kita menjadi kompeten tentunya dalam uji kompetensi perawat baik yang D3 maupun yang NAS ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Ada latihan perdana. Ini kelas pertama ya, kelas perdana untuk periode UKOM Oktober 2020 ya. Oke, soal nomor 1 teman-teman. Nah, ini soal nomor 1. Seorang laki-laki usia 25 tahun dirawat di ruang jantung dengan diagnosis gagal jantung, tiba-tiba mengeluh sesak nafas dan dyspnea. Tekanan darah 100/90, frekuensi nadinya 104, suhunya 38,5, frekuensi nafas ini ya, salah ketik maaf, frekuensi nafas atau RR 24 kali per menit. Pertanyaannya, apakah tindakan pertama yang segera Anda lakukan? A. Memberikan oksigen, B. Mengukur kembali tekanan darah, C. Meminta kliennya nafas dalam, D. Memposisikan pasien dengan mengangkat kepala tempat tidur, atau E. Melakukan pemeriksaan EKG. Nah, oke, soal pertama ini terkait tentang tindakan keperawatan. Spesifiknya lebih ke tindakan pertama. Nah, yuk silakan teman-teman coba menjawab. Langsung ketiknya di live chat YouTube ya. Live chat YouTube silakan ketik saja nomor 1 jawabannya apa. Contoh 1A atau 1B atau 1C atau 1D atau 1E. Ya, yuk silakan. Teman-teman bisa mencoba menjawab dulu sebelum nanti kita bahas dan bedah bersama setiap soal yang ada di kelas YouTube ini. Oh iya, ini ya saya menyampaikan, mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali ikut UKOM ya, atau belum pernah ikut UKOM, jadi nanti proporsi soal terbanyak ya, proporsi soal terbanyak dalam UKOM itu adalah soal KMB atau keperawatan medikal bedah. Ya, persentasenya sekitar 50-60% itu adalah soal KMB. Jadi proporsi KMB itu cukup banyak. Nah, biasanya juga di kelas online dari Sakti Institute ini yang kelas jago UKOM ya. Kelas jago UKOM. Kalau pengen tahu kelas jago UKOM itu apa, nanti tinggal lihat aja di deskripsi video itu ada linknya. Teman-teman klik saja, nanti ada info lebih detail di sana ya. Biasanya juga di kelas jago UKOM karena memang lebih banyak pertemuannya itu adalah membahas tentang KMB. Jadi
lebih banyak kita dalam kelas online-nya itu membahas soal-soal tentang KMB ya, karena memang proporsi KMB itu sangat besar dan itu juga bisa menjadi cara teman-teman untuk mencuri poin yang cukup banyak di Ukom keperawatan, baik yang D3 maupun yang NES sama. Jadi KMB memiliki proporsi yang besar. Dan jangan khawatir, untuk mentor KMB juga tentunya akan lebih banyak daripada mentor yang stase lainnya, karena memang proporsinya lebih besar ya, karena di Sakti Institute itu mentor-mentornya terbagi dalam setiap spesialisasinya ya. Misal contoh saya spesialisasinya ada di KMB dan Gadar, jadi saya akan mendrilling teman-teman di soal KMB dan Gadar. Mungkin di jiwa, di maternitas itu ada dari mentor-mentor lainnya juga. Jadi memang kami di sini, memang visi dan misi kami adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan nilai kelulusan, ya, persentase nilai kelulusan dari mahasiswa keperawatan, baik yang D3 maupun yang NES dalam uji kompetensi. Ya, jadi setiap mentornya memiliki spesialisasi masing-masing, jadi tidak perlu khawatir teman-teman, karena mentor dari Sakti Institute itu sudah sangat berkompeten dalam bidangnya ya. Yuk silakan. Masih ada waktu untuk teman-teman yang belum menjawab soal nomor 1 ini ya. Kalau ada pertanyaan terkait Ukom, silakan langsung saja ketik di kelas WA masing-masing ya. Nanti coba saya akan bacakan juga di video ini. Oke, sekarang kita bahas saja untuk soal nomor 1 ya. Pertanyaannya adalah tindakan pertama ya, tindakan pertama ya, ini hati-hati, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai perawat yang berada dalam kondisi pasien seperti ini ya. Pasiennya seperti apa? Yang perlu kita perhatikan adalah keluhannya. Keluhan pasien apa di sini? Keluhannya adalah sesak nafas dan dyspnea ya, sesak nafas dan dyspnea. Kemudian ditunjang juga dengan frekuensi nafasnya atau RR-nya yaitu 24 kali per menit. Nah, kira-kira apa yang dilakukan? Ya. Saya lihat jawabannya di sini ada yang jawab A, ada yang jawab D ya, ada yang jawab C juga ya. Oke. Hati-hati dengan pertanyaan ini, apakah tindakan pertama berbeda dengan tindakan yang dilakukan tanpa ada pertamanya. Ya, misalnya, apakah tindakan yang dilakukan itu beda lagi. Apakah tindakan pertama yang dilakukan? Tindakan pertama artinya apa? Adalah tindakan yang mengawali suatu tindakan. Kira-kira ada nggak tindakan yang mengawali suatu tindakan itu? Kalau ada ya berarti tindakan yang awal itu yang dipilih, ya, bukan yang tindakan setelahnya. Nah, ini kan pasiennya keluarnya sesak. Kalau sesak pasti diberikan apa? Oksigen. Oke, oksigen. Tapi jangan berhenti di situ dulu. Kira-kira ada tidak tindakan yang mengawali dari pemberian oksigen itu? Kira-kira ada? Ya, saya rasa di sini teman-teman sudah mulai paham ya. Sudah bisa mulai menebak-nebak. Oh, jadi jawabannya ini toh ya. Jadi gitu ya. Pemberian oksigen, sebelum diberikan oksigen, kira-kira dilakukan apa dulu? Oke ya, tepat sekali. Jadi sebelum dilakukan oksigen, maka yang dilakukan adalah ini, yaitu memposisikan pasien dengan mengangkat kepala tempat tidur ya, atau dengan posisi semi-volar. Nah, baru setelah semi-volar baru kita lakukan pemberian oksigen ya. Kenapa kok semi-volar? Supaya untuk apa? Untuk meningkatkan ekspansi paru, sehingga pada saat menerima oksigen dia lebih optimal fungsinya ya. Jadi, jawaban yang tepat pada nomor 1 ini adalah opsi yang D. Nah, hati-hati yang menjawab opsi A dan opsi C ya. Oke, jadi kompeten ya teman-teman yang menjawab opsi D pada soal pertama ini. Oke, masih soal pertama, salah gak apa-apa, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Hati-hati, jangan sampai salah lagi, harus teliti dan cermat, itu kuncinya dalam Ukom. Kenapa? Karena jawaban di soal Ukom itu biasanya mirip-mirip dan hampir-hampir benar. Nah, yang kita cari, yang kita pilih adalah jawaban yang paling benar atau paling tepat. Jadi seperti itu.
Oke, sekarang soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 21 tahun dirawat di ruang bedah ortopedi dengan diagnosis medis post-orif, ya, fraktur femur. Pasien mengeluhkan kesulitan untuk melakukan pergerakan, ketidaknyamanan terhadap keterbatasan pergerakan, dan selalu membutuhkan bantuan dalam bergerak atau mengatur posisi. Apakah masalah keperawatan utama yang tepat? A. Intoleransi aktivitas. B. Hambatan mobilitas fisik. C. Kerusakan integritas kulit. D. Defisit perawatan diri. Atau E. Kelemahan. Oke, sama seperti soal nomor 1 tadi ya, teman-teman coba dulu menjawab. Langsung ketik di kolom komentarnya live chatnya YouTube, ya, langsung saja ketik di YouTube-nya. Nomor 2A, 2B, 2C, 2D, atau 2E. Ya, silakan teman-teman coba dulu menjawab, baru nanti kita akan bahas bersama ya. Oke, bila ada yang belum jelas, silakan ditanyakan di kelas WA masing-masing. Kelas 5 full ya ternyata ya, sudah ya, kelas 5 ternyata sudah full, kelas yang kelima full, jadi sudah dari kelas pertama sampai kelas kelima sudah full semua kuotanya ya. Jadi sekitar 1000 lebih paling tidak yang ada di kelas WA UKOM keperawatan dari Sakti Institut. Oke, sambil saya cek di kelas WA. Oke, ada yang bertanya, berapa soal UKOM? Mungkin ini ada teman-teman yang baru pertama kali atau mungkin masih semester bawah ya, atau semester 5, 7. Mungkin masih ada yang bertanya soal uji kompetensi itu berapa. Baik yang D3 maupun yang NES soalnya adalah 180 soal, sama ya. Yang D3 juga 180, yang NES juga 180. Nah, dalam 180 soal itu dikerjakan dalam waktu 180 menit atau 3 jam. Jadi asumsinya adalah satu soal itu dikerjakan selama 1 menit maksimal untuk mencapai 180 menit ya. Jadi seperti itu. Oke, silakan teman-teman yang belum menjawab soal nomor 2, silakan. Saya masih kasih kesempatan. Silakan langsung ketik jawabannya ya, 2A, 2B, 2C, 2D, atau 2E. Yuk, silakan. Oke, sudah banyak menjawab. Sekarang coba kita bahas bersama ya soal nomor 2 ini. Apakah masalah keperawatan? Nah, ini kalau soal nomor 1 tadi berhubungan dengan tindakan pertama. Nah, soal berikutnya, soal nomor 2 ini adalah tentang masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan. Yang pertama kita perlu perhatikan adalah yang perlu digarisbawahi, yang perlu kita fokuskan adalah tetap tentang keluhan pasien. Ya, keluhan pasien yang aktual yang saat ini dirasakan apa? Pada soal nomor 2 ini dijelaskan, nah ini ya, pasien mengeluhkan kesulitan untuk melakukan pergerakan, ketidaknyamanan terhadap keterbatasan pergerakan, dan selalu membutuhkan bantuan dalam bergerak atau mengatur posisi. Nah, itu adalah keluhan pasien. Nah, dari keluhan itu bisa kita simpulkan kira-kira pasien itu masalah keperawatan atau diagnosis keperawatannya apa, seperti itu. Apakah intoleransi aktivitas, apakah hambatan mobilitas fisik, apakah kerusakan integritas kulit, ataukah defisit perawatan diri, atau kelemahan. Ya. Oke, sekarang kita coba buang dulu jawaban yang sekiranya tidak mungkin ada pada soal nomor 2 ini. Kira-kira D, ya, D defisit perawatan diri. Nah, kira-kira ini perlu kita buang tidak? Oke ya, jelas kita buang ya. Karena apa? Karena tidak ada
keluhan atau data yang menunjukkan bahwa pasien mengalami defisit perawatan diri, contohnya terkait mandinya, kemudian terkait penampilannya, ya apakah kotor bajunya, kemudian ada bau atau tidak, itu tidak dijelaskan di soal nomor 2. Berarti jelas defisit perawatan diri kita singkirkan. Kemudian kerusakan integritas kulit. Kita lihat apakah di soal nomor 2 ini ada data terkait luka, misalnya terkait kulitnya, terkait luka, terkait ada nanah, dan sebagainya. Ternyata juga tidak ada yang berkaitan dengan itu. Maka kerusakan integritas kulit, opsi C juga bisa kita buang. Jadi opsi D kita buang, opsi C kita buang. Jadi yang mungkin tinggal A, B, dan E. Nah, di sini kita perlu memahami ciri khas dari masing-masing masalah keperawatan. Contohnya ini, contohnya. Nanti di kelas Jago Hukum akan diajarkan apa saja sih ciri khas dari masing-masing masalah keperawatan. Contohnya misal seperti ini. Intoleransi aktivitas. Ciri khas utamanya adalah apa? Pasien mengalami sesak saat setelah beraktivitas. Ya, saat beraktivitas atau setelah beraktivitas. Itu adalah ciri khas dari pasien yang mengalami intoleransi aktivitas. Ada tidak di sini? Tidak ada ya. Nah, jadi apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah ini ya, yang B, hambatan mobilitas fisik. Sudah jelas di sini keluhannya adalah terkait pergerakan. Ini juga ada pergerakan, bantuan dalam bergerak. Bergerak kan artinya mobilitas. Berarti apa? Jawaban yang tepat adalah berhubungan dengan hambatan mobilitas fisik. Apalagi juga ditunjang dengan diagnosisnya adalah dia fraktur femur. Oke, jadi seperti itu untuk menjawab pertanyaan tentang terkait masalah keperawatan utama. Oke, soal nomor 1 tadi berhubungan dengan sistem pernafasan. Ya. Kalau soal nomor 2 ini KMB yang sistem muskuloskeletal. Karena KMB pun juga subbagiannya banyak juga ya. Terdiri dari sistem-sistem pernafasan, kemudian ada kardio, muskulo, endokrin, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Saya bacakan dulu soalnya. Seorang perempuan berusia 25 tahun dirawat di ruang penyakit dalam. Pasien terpasang infus RL di tangan kiri hari kelima. Hasil pengkajian yang dilakukan perawat didapatkan data tetesan infus kurang lancar, bengkak, dan kemerahan di sekitar insersi infus pasien. Apakah respon perawat yang tepat terkait kondisi tersebut? A. Menginstruksikan pasien untuk tidak banyak menggerakkan tangan yang terpasang infus. B. Mengecek posisi selang infus. C. Melakukan kompres alkohol pada lokasi di sekitar insersi infus yang bengkak. D. Melepas insersi infus dan mengganti insersinya di tempat lain. Atau E. Mengatur tetesan infus pada posisi loose clamp, ya, atau klampnya kondisinya tertutup. Oke, silakan. Seperti soal sebelumnya, yuk teman-teman coba dulu menjawab kira-kira apa jawaban dari soal nomor 3 ini. Langsung ketik ya, jangan lupa diberi nomor. Jangan lupa diberi nomor 3A, 3B, atau 3E. Ayo silakan. Oke, sambil menunggu teman-teman jawab, saya cek lagi di kelas WA. Ya, ada beberapa peserta yang menanyakan bedanya kelas yang ini dengan kelas Jago Hukum apa? Nah, perbedaannya adalah kalau kelas yang terkait versi ini yang gratis, ya, karena ini adalah dilakukan setiap 1 minggu sekali. Ya, kelas online ini pembelajarannya dilakukan setiap 1 minggu sekali, yaitu tepatnya setiap Kamis malam. Bisa via melalui YouTube seperti malam hari ini, atau langsung melalui via kelas WA. Nah, kalau kelas Jago Hukum bedanya, kalau kelas Jago Hukum dia lebih full intensif sekitar 20 harian, itu intensif ya, dengan jadwal yang sistematis, kemudian juga ada post test, juga ada mini tryout di sana, juga ada tryout online. Ya, tryout online itu nanti bisa diakses melalui HP teman-teman ya.
Kemudian langsung muncul skornya berapa, langsung ketahuan Anda kompeten atau tidak kompeten. Itu juga bisa langsung muncul juga setelah teman-teman melakukan tryout online itu perbedaannya. Kalau yang di kelas ini, yang 5 kelas ini, dia hanya pembelajarannya setiap 1 minggu sekali. 1 minggu sekali setiap Kamis malam. Insya Allah nanti saya akan mengisi untuk kelas yang ini, baik melalui kelas YouTube maupun kelas WA ya. Karena memang visi misi kami kan tadi sudah saya sampaikan bagaimana caranya kami bisa berperan aktif untuk meningkatkan angka kelulusan dari persentase mahasiswa D3 maupun yang NES dalam uji kompetensi perawat. Ya, semoga ini bisa menjadi jalan ikhtiar teman-teman juga dalam mencapai impian menjadi kompeten tentunya. Yang saya doakan yang kemarin sudah ikut UKOM periode Juli ya, UKOM periode Juli, semoga nanti hasilnya akan kompeten teman-teman. Hasilnya kalau nggak salah sekitar 1 bulan setelah pelaksanaan UKOM yang terakhir. Kalau yang kemarin kan antara NES dan D3 itu lebih, yang paling belakangan ada yang D3 ya, jadi yang D3 kemarin pelaksananya sekitar tanggal 8 Agustus. Jadi paling tidak 1 bulan setelah itu bisa muncul hasilnya ya, sekitar awal September lah, insya Allah nanti sudah bisa diumumkan hasilnya. Hasilnya di mana? Bisa ditanyakan di kampus masing-masing atau bisa langsung masuk ke webnya Kemdikbud yang berhubungan dengan UKOM perawat. Itu bisa kita download sendiri di sana bisa, atau bisa minta info dari kampus masing-masing juga bisa ya. Oke, soal nomor 3 sudah banyak menjawab. Sekarang kita coba bahas ya. Nah, soal ketiga ini terkait tentang respon perawatnya. Kalau respon perawat berarti ada sesuatu yang perlu direspon kan gitu. Kalau pertanyaan terkait tentang respon berarti kan ada sesuatu. Sesuatu itu bisa jadi masalah yang perlu perawat respon. Kira-kira apa masalahnya? Dilihat di sini ya. Ternyata ada pasien yang terpasang infus sudah tangan kiri hari kelima. Masalahnya yaitu ini ya, tetesan infusnya kurang lancar, bengkak, dan kemerahan di sekitar insersi infus pasien. Itu yang menjadi masalah yang harus kita respon. Bagaimana respon terbaik perawat? Di sini sudah ada bengkak, kemerahan, berarti di sana sudah terjadi plebitis ya. Mungkin teman-teman masih ingat istilah plebitis. Nah, ini yang perlu direspon oleh perawat. Kira-kira apa jawabannya? Apakah infusnya kita langsung tutup saja? Tutup saja kalau pasien itu sudah tidak perlu cairan lagi. Tapi kalau pasien ternyata masih membutuhkan cairan dan cairannya misal belum habis dan masih butuh cairan, kalau kita lose claim berarti pasien tidak akan menerima cairan baru. Jadi jelas opsi E ini kita buang ya. Opsi C misal. Opsi A dulu aja lah. Opsi A menginstruksikan pasien untuk tidak banyak menggerakkan tangan yang terpasang infus. Oke, sebenarnya bisa ini. Ya, tidak banyak menggerakkan tangan, tapi dilihat kondisi pasiennya sudah seperti apa. Ternyata sudah bengkak dan kemerahan ya. Kalau dia hanya menyuruh pasien tidak banyak bergerak tangan yang terpasang infus, mungkin cairannya masih akan tetap macet ya, atau tidak lancar. Apalagi sudah plebitis, jadi ini tidak bisa kita lakukan. Opsi A dibuang ya. Mengecek posisi selang infus ya. Oke, kita cek posisi selang infusnya. Tapi kalau sudah bengkak, saya rasa bukan dari masalah posisi selang infusnya. Kemudian opsi B bisa kita buang. Kompres alkohol. Nah, kompres alkohol bisa sangat membantu sekali sebenarnya. Tapi dilihat kompres alkohol itu bisa membantu, tapi tidak akan melancarkan aliran karena apa? Karena posisi atau kondisi pasien sudah mengalami ini ya, plebitis tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi yang tepat jawabannya adalah opsi D, yaitu apa? Melepas insersi infus dan mengganti insersinya di tempat lain karena sudah mengalami plebitis. Jadi tempat penusukan infusnya itu harus diganti di tempat lain ya. Oke, kompeten ya teman-teman yang menjawab D pada soal nomor 3 ini. Yuk, yang salah tetap semangat, lebih baik salah jawabnya di sini atau di kelas atau di pembelajaran
daripada menjawab salahnya di ujian nanti. Ya, perbanyak salahnya di sini agar jatah salahnya di ujian itu sudah habis. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Pasien laki-laki usia 67 tahun masuk UGD dengan keluhan sesak nafas, hidung tampak kembang kempis, ya. Muka pucat, sianosis, ada tarikan otot interkosta. Suara nafasnya ronki basah. Hasil laboratorium AGD, pH-nya 7,2, PCO2 48, HCO3 28. Apa interpretasi dari hasil laboratorium di atas? A. Alkalosis respiratorik, B. Asidosis respiratorik, C. Alkalosis metabolik, D. Asidosis metabolik, atau E. Alkalosis campuran. Nah, ini ya perlu mungkin teman-teman ada yang masih ingat bagaimana cara menginterpretasi AGD ya, atau BGA ya. BGA, AGD sama saja. Oke, silakan teman-teman coba dulu menjawab ya. Coba dulu menjawab kira-kira jawabannya, interpretasinya apa pada soal nomor 4 ini. Yuk silakan teman-teman coba dulu menjawab, langsung ketik di live chatnya YouTube. Oke, ini ada peserta di kelas WA yang juga bertanya, ini di kelas kedua ya. Kelas kedua saya share aja di sini. Bagaimana cara mendaftar untuk menjadi peserta UKOM? Nah, caranya teman-teman harap menghubungi pihak kampus masing-masing ya. Biasanya di setiap kampus itu ada admin uji kompetensi. Nah, teman-teman coba bisa menghubungi dari pihak kampus untuk mendaftarkan diri teman-teman sebagai peserta dalam UKOM periode berikutnya. Ya. Karena kita tidak bisa mendaftarkan sendiri, UKOM, tapi kita harus melalui kampus yang mendaftarkan. Kampus apa? Ya kampus dari alma mater kita, jangan kampus orang lain tentunya ya. Kampus alma mater kita apa? Silakan kita mendatangi kampus itu atau menghubungi kampus tersebut, lalu bisa kita meminta untuk didaftarkan. Ya, nanti kita akan melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu, kemudian baru kita bisa terregistrasi sebagai peserta UKOM nantinya. Dan tidak perlu khawatir untuk tempat pelaksanaannya. Tempat pelaksanaan ujian nanti teman-teman bisa memilih di tempat yang paling dekat dengan tempat tinggal teman-teman. Jadi misalnya teman-teman kuliahnya di Jogja nih, tapi sekarang sudah lulus, sudah pulang bekerja di Kalimantan misalnya. Jadi, nah teman-teman untuk mengikuti UKOM tidak perlu ke Jogja, tapi cukup cari tempat yang berada di Kalimantan yang terdekat dengan teman-teman. Nanti itu bisa diinfokan pada saat mendaftar ke pihak kampus. Misal, Pak, saya mau daftar UKOM periode Oktober misal, tapi tempat ujiannya di Kalimantan misal seperti itu. Nanti bisa dikondisikan seperti itu. Jawabannya bervariasi ya untuk soal nomor 4 ini. Kita kembali lagi ke soal ya. Oke, kira-kira masih ingat nggak bagaimana sih cara menjawab soal terkait interpretasi AGD ya? Oke, saya kasih clue-nya dulu. Mungkin teman-teman di sini lupa terkait ring normalnya atau nilai normalnya. Saya kasih clue-nya ya. pH, kita awali dari pH ya. pH normal itu sekitar 7,38 sampai 7,42. Nah, itu adalah pH normal ya, 7,38 sampai 7,42. Kalau PCO2 normalnya itu adalah dalam rentang 38 sampai 42. 38 sampai 42 itu yang PCO2. Sedangkan HCO3 itu rentangnya adalah dari 22 sampai 40
Dia mengatakan 22 sampai 26 ya. Rentang normalnya adalah sekitar itu untuk HCO3. Nah, sekarang tinggal teman-teman cari di sini di analisis apakah pH-nya tinggi rendah, PCO2-nya tinggi rendah, atau HCO3-nya tinggi atau rendah. Oke, sudah siap kita bahas ya soal nomor 4 ini. Sudah hampir setengah 8 ya, sudah setengah 8 saya lihat jam ini. Oke, sekarang kita bahas. Nah, langkah pertama adalah kita tentukan dulu pH-nya. Nah, kita lihat dulu pH-nya, apakah pH-nya tinggi atau pH-nya rendah. Tadi kan sudah saya sebutkan, pH normal itu rentang antara 7,38 sampai 7,42. Kira-kira pH-nya ini termasuk tinggi atau rendah? Oke, rendah ya pastinya. Nah, kalau pH-nya rendah itu artinya asidosis. Kalau pH-nya tinggi, artinya alkalosis. Itu dulu yang perlu teman-teman pahami. Jadi dari pH ini kita sudah bisa menentukan apakah interpretasinya. Kita kan tadi sudah tentukan kalau pH ini ternyata rendah. Kalau rendah kan berarti asidosis. Berarti di sini jawaban yang memungkinkan yaitu kalau tidak opsi B, ya opsi D. Opsi A, C, dan E kita buang. Nah, sekarang permasalahannya apakah asidosis respiratorik atau asidosis metabolik. Kan itu yang menjadi permasalahan kedua. Nah, kita lihat. Ternyata asidosis kan. Kalau asidosis, maka langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah perhatikan PCO2-nya. Nah, perhatikan PCO2-nya tinggi atau rendah. Nah, kalau PCO2-nya tinggi, artinya respiratorik. Kalau PCO2-nya rendah, artinya metabolik. Nah, abaikan HCO3. Jadi di sini kita sudah bisa menyimpulkan kan kira-kira apa jawabannya. Ya jelas ya jawabannya adalah asidosis respiratorik karena PCO2-nya tinggi. Nah, HCO3-nya dipakai kapan? HCO3 ini dipakai jalan pintasnya, saya kasih jalan pintasnya tadi itu ya. Bila kita tahu pH-nya itu tinggi. Kalau pH tinggi artinya apa? Artinya alkalosis. Maka yang perlu diperhatikan adalah nilai pH dan HCO3. Abaikan PCO2. Oke, bisa dipahami ya? Saya ulangi. Kesimpulannya adalah bila asidosis, ya, perhatikan pH dan PCO2. Bila ternyata pH tinggi, artinya alkalosis, maka perhatikan pH dan HCO3, abaikan PCO2. Nah, seperti itu ya. Oke, semoga dipahami teman-teman di sini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya masih membahas BGA. Ya, kalau tadi seharusnya ini soalnya adalah wajib benar ya. Kalau soal-soal seperti ini adalah harus benar karena soalnya adalah pasti. Jadi soal tentang interpretasi BGA, soal-soal rumus, infus, kemudian luka bakar itu adalah wajib benar karena sudah pasti jawabannya dengan hitungan. Nah, ya. Oke, soal kelima. Saya bacakan dulu soalnya. Perawat menganalisis hasil gas darah arteri klien dan mencatat sebagai berikut. pH 7,55, PCO2 45, HCO3 30. Apakah interpretasi dari hasil gas darah arteri tersebut? A. Asidosis metabolik, C. Asidosis respiratorik, C. Alkalosis metabolik, D. Alkalosis respiratorik, atau E. Asidosis campuran. Oke, yuk silakan teman-teman coba dulu dengan cara yang sudah saya sampaikan di soal sebelumnya tadi. Ya, silakan dicoba dulu dan soal ini kalau soal nomor 4 tadi salah, maka soal nomor 5 ini sudah harus benar ya karena tadi sudah saya sampaikan clue-nya cara cepat menjawab soal interpretasi BGA. Oke, sambil saya cek kembali di kelas WA. Ya, ada beberapa peserta yang bertanya ini di kelas pertama ya, di kelas yang pertama, kelas 1.
Apakah untuk mencapai kompeten ini harus benar semua? Karena saya sudah beberapa kali ikut UKOM namun selalu gagal. Nah, ini ya. Ini yang perlu diklarifikasi atau diluruskan dulu pemahaman teman-teman. Ya, bahwasanya untuk mencapai predikat kompeten tidak harus benar semua. Ya, jangan teman-teman punya target dalam UKOM itu harus benar semua, tapi targetnya adalah kompeten, ya. Kompeten seminimal mungkin, intinya adalah kompeten, ya. Tidak perlu harus benar semua. Karena apa? Karena teman-teman tidak akan dipublish nilai realnya berapa. Yang dipublish hanya statusnya, kompeten, tidak kompeten, itu saja. Jadi ubah mindsetnya, jangan terlalu mikirnya berat, harus benar semua dalam mencapai kompeten. Tidak seperti itu ya. Biasanya karena kalau sudah diliputi rasa ketakutan yang berlebihan, kemudian rasa stres, cemas, akhirnya bisa depresi. Akhirnya apa? Pada saat kalian belajar, melakukan proses pembelajaran, itu tidak akan terserap materi-materi yang sudah kalian pelajari. Ujung-ujungnya saat ujian ngeblank semua, akhirnya apa? Gagal. Jadi intinya adalah jangan takut dulu kalau kompeten itu harus benar semua, nilainya harus 100% benar, tidak seperti itu ya. Oke, sekarang kita bahas lagi ke soal. Sudah banyak yang menjawab. Nah, ini ya sudah mulai benar. Nah, sudah mulai banyak yang benar semua ya. Oke, mungkin tadi yang ketinggalan, silakan mungkin bisa dicatat cara cepat yang saya sampaikan ini, silakan bisa dicatat. Siapkan alat tulisnya, silakan bisa dicatat. Yang pertama ya, langkah pertama untuk melakukan interpretasi BGA. 1. Tentukan pH. Ya. Tentukan pH, artinya apa? Analisis pH-nya, apakah pH itu menunjukkan asidosis ataukah pH itu menunjukkan alkalosis. Kita lihat soal yang nomor 5 ini. pH-nya berapa? pH-nya 7,55. Nah, kalau 7,55 kira-kira pH-nya tinggi atau rendah? Tinggi. Ya, kalau tinggi artinya apa? Alkalosis. Kalau alkalosis cukup yang diperhatikan adalah nilai pH dan HCO3. PCO2 abaikan. Itu kalau alkalosis. Kalau asidosis, kebalikannya, cukup perhatikan pH dan PCO2. HCO3 diabaikan. Oke ya, sampai sini paham. Kita kembali lagi ke soal. Soalnya tadi kan sudah jelas ini alkalosis. Berarti yang diperhatikan adalah ini, nilai pH dan nilai HCO3. HCO3-nya berapa? 30. Nah, kalau HCO3-nya 30 berarti tinggi atau rendah? Tinggi. Kalau tinggi artinya adalah alkalosis metabolik ya. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Kalau HCO3-nya tinggi, maka metabolik. Kebalikannya kalau HCO3-nya rendah, respiratory. Itu untuk yang alkalosis. Oke, sudah mulai banyak benar. Ya, soal-soal BGA seperti ini itu pasti muncul ya. Paling nggak sekitar 1-3 soal itu ada. Ada soal yang berkaitan tentang ini. Tentang interpretasi BGA. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Ya, soal nomor 6. Oke, semoga masih semangat ya teman-teman. Terutama yang di Indonesia Timur ya, di Indonesia Timur ini sudah hampir jam 10 ya, sudah hampir jam 10 malam. Ya. Oke, saya bacakan soal nomor 6. Seorang perempuan usia 63 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis kanker ovarium stadium akhir. Hasil pengkajian pagi ini didapatkan kondisi kesadaran pasien kompos mentis, TTV dalam batas normal, dan pasien menyatakan bahwa apabila saya diberi umur sedikit lagi, saya ingin bisa menghadiri ulang tahun cucu saya yang ketiga. Perawat berpikir bahwa pasien sedang dalam fase berduka terkait kondisi yang dialaminya.
manakah fase berduka yang sedang dialami oleh pasien saat ini? A. Marah, B. Depresi, C. Menawar, D. Penerimaan, atau E. Mengingkari. Ya. Kita tahu kalau di fase berduka itu ada 5 tahapan. Ya, pertama ada denial, ya, atau mengingkari. Ya, denial, kemudian ada anger, kemudian menawar ini bargaining, depresi ya depression, penerimaan itu ya acceptance, ya kalau istilahnya seperti itu. Ya, mungkin teman-teman yang masih ingat ada 5 fase berduka. Yuk silakan dijawab kembali soal nomor 6 ini dengan ketik di live chat YouTube. Ya, nomor 6 jawaban apa? 6A, 6B, 6C, 6D, atau 6E. Oke, saya sambil kembali lagi ke kelas WA. Oke, banyak yang bertanya tentang asidosis tentang BGA tadi ya, tentang BGA tadi bagaimana menentukan asidosis metabolik atau respiratorik atau ini asidosis atau ini alkalosis. Oke. Ya, baik, nanti akan saya kirimkan tabel cara cepat untuk interpretasi BGA ya di kelas WA-nya masing-masing ya teman-teman ya. Ada peserta yang bertanya tentang apa bedanya, apa perbedaan soal UKOM D3 dan soal UKOM NES. Nah, ini cukup menarik ya, mungkin baru bagi teman-teman yang mau mengikuti atau belum pernah mengikuti UKOM, ini sangat menarik info ini terkait tentang perbedaan soal UKOM D3 dan soal UKOM NES ya. Kita awali dari yang membuat soal. Yang membuat soal itu sudah berbeda. Ya, kalau D3 itu dari AIP-Wiki, kalau yang NES dari AIP-NI. Tapi konteksnya sama teman-teman ya, karena yang dipelajari ya terkait tentang perawat. Cuma yang membedakan adalah D3 itu porsinya lebih banyak biasanya berkaitan tentang prosedural. Ya, teknis prosedural atau tindakan itu lebih banyak di soal UKOM D3. Sebaliknya kalau di soal UKOM NES itu lebih banyak ke kognitif, ya banyak ke teori, karena memang selama perkuliahan namanya D3 pasti lebih banyak skillnya daripada teori. Kebalikannya kalau yang S1 yang NES lebih banyak aspek teori daripada skillnya ya. Jadi yang membedakan proporsi itu ya. Mungkin di lain waktu kita akan lebih detail membahas perbedaan soal UKOM D3 dan soal UKOM NES ya. Kemudian apa saja sih kisi-kisi dari soal UKOM D3, soal UKOM NES ya. Nanti kita akan ada waktu sendiri untuk membahas terkait perbedaan soal itu. Tapi sebenarnya intinya adalah konteksnya sama karena berhubungan yang dipelajari tentang perawat ya, ada KMB sama Gadat, maternitas dan sebagainya, komunitas, gerontik, manajemen sama ya. Oke, kembali lagi ke soal nomor 6. Yuk, sekarang kita kembali lagi ke YouTube. Oke, saya rasa ini mudah ya teman-teman, pasti banyak yang benar jawabannya. Yang perlu digarisbawahi adalah kita harus tahu dulu ciri atau kondisi pasien seperti apa. Nah, itu nanti yang akan kita putuskan untuk memilih dia berada pada fase atau tahap mana. Nah, ini ya yang perlu digarisbawahi. Pasien menyatakan bahwa apabila saya diberi umur sedikit lagi, saya ingin bisa menghadiri ulang tahun cucu saya yang ketiga. Nah, ini ya. Apabila saya diberi umur sedikit lagi, nah itu adalah sudah jelas bisa menunjukkan bahwa pasien ini berada dalam tahap bargaining, ya bargaining atau
menawar. Ya, artinya kan di sini dia menawar. Apabila saya diberi umur sedikit lagi, nah itu kan menawar ya. Dia ingin menghadiri ulang tahun cucunya. Oke, jadi itu jawaban yang tepat adalah opsi C ya. Oke, banyak yang benar ya, banyak yang kompeten dalam soal nomor 6 ini. Oke, selamat. Oke, soal ke-7. Nah, seorang laki-laki usianya 35 tahun dirawat di IGD dengan pasca kecelakaan lalu lintas dengan keluhan sesak nafas dan kesadaran menurun. Perawat melakukan pengkajian, ditemukan trauma dada dan flare chest. Apakah hasil pengkajian yang diperoleh untuk menentukan klien yang mengalami flare chest? A. Sianosis, B. Peningkatan tekanan darah, C. Gerakan dada paradoksal, D. Nafas cepat dan dangkal, E. Kesulitan bernafas khususnya saat ekspirasi. Oke, teman-teman, seperti biasa, coba dulu menjawab pertanyaan pada soal nomor 7. Jangan lupa nomornya disertakan ya. Oke, semoga masih semangat, semoga masih belum mengantuk ya. Oke, sembari saya cek lagi di kelas WA. Oke, banyak peserta yang menanyakan terkait kelas jago hukum. Ya, info detailnya silakan teman-teman nanti klik link yang ada di deskripsi video ini. Ya, nanti tinggal saja klik link yang ada di deskripsi video ini. Di sana ada info lebih detailnya terkait penjelasan bagaimana cara belajarnya, kemudian jadwalnya seperti apa, terkait kelas jago hukum di sana sudah ada ya. Oke, ada juga yang menanyakan bagaimana ini teman saya sudah tidak bisa masuk lagi ke kelas WA karena sudah penuh ya. Nah, karena kami memang hanya membuka 5 kelas WA ya untuk yang versi seperti ini, hanya kelas 5 WA saja dan memang sudah penuh sepertinya. Kalau begitu gini saja, nanti saya akan kasihkan link juga untuk bergabung dalam grup Facebook ya, grup Facebook. Nah, tentunya grup Facebook di sana akan lebih banyak jangkauannya, kuotanya juga lebih besar. Nanti silakan bagi teman-teman yang belum sempat bergabung di kelas WA, nanti bisa join aja langsung masuk di grup Facebooknya. Nanti juga ada linknya di deskripsi video ini. Ya, silahkan teman-teman lihat linknya di deskripsi video ini untuk masuk ke grup Facebooknya. Ya, jadi teman-teman yang punya Facebook, silakan gabung saja ke grup Facebook dari kami ya. Nanti di sana juga akan ada sama akan kami tampilkan juga hasil kelas WA dan kelas YouTube juga di sana ya. Supaya jangkauannya juga lebih luas. Oke, sekarang kita coba bahas soal nomor 7. Sudah banyak yang menjawab. Oke, soal ini terkait tentang flare chest. Kira-kira teman-teman masih ingat apa itu flare chest, bagaimana cirinya? Nah, kalau sudah masih ingat tentunya bisa menjawab ya. Flare chest. Saya review sedikit ya terkait flare chest. Flare chest itu apa? Nah, flare chest itu adalah suatu kondisi di mana terjadi patah tulang rusuk. Ya, patah tulang rusuknya itu sudah multiple. Patah tulang rusuk yang multiple sehingga menimbulkan gerakan yang tidak simetris, ya kan? Kalau kita orang normal pada saat kita bernafas maka dada kita akan mengembang ya, mengempis seperti ini ya, mengempis. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami flare chest itu
pergerakan dadanya tidak seperti orang normal tadi, tapi tapi dia adalah yang mengembang, mengempis naik. Gerakan ini yang disebut dengan gerakan paradoksal, teman-teman. Ya, jadi jawaban yang tepat sudah jelas ya. Jadi opsi yang tepat adalah opsi C, yaitu gerakan paradoksal, merupakan ciri khas dari pasien dengan flail chest tadi. Oke, diingat-ingat ya terkait tentang flail chest ini. Nah, namanya adalah gerakan dada paradoksal. Oke, soal berikutnya, soal ke-8. Seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di ruang bedah ortopedi dengan diagnosa medis fraktur femur post-orif ya, hari pertama. Perawat berencana untuk berkoordinasi dengan ahli fisioterapi terkait rencana program latihan resistif dan ambulasi pasien. Apakah tujuan tindakan yang dilakukan perawat? A. Memelihara kekuatan otot dan mencegah terjadinya kontraktur. B. Menurunkan intensitas nyeri post-op. C. Mengurangi kejadian sindrom emboli lemak. D. Meningkatkan kenyamanan pasien. Atau E. Mengurangi resiko perdarahan post-op. Ya. Tujuan tindakan. Ya, yuk silakan teman-teman coba menjawab dulu. Ya, soal terakhir ya di kelas YouTube pada malam ini. Sudah 1 jam kita bersama ya. Insya Allah ini soal terakhir. Oke, silakan teman-teman coba dulu menjawab soal ke-8 ini. Oke, ada peserta yang bertanya di kelas WA ya. Bagaimana untuk menentukan diagnosis keperawatan yang tepat pada suatu kasus? Karena sering bingung untuk membedakan satu masalah keperawatan dengan masalah keperawatan lainnya. Nah, itu. Nah, memang kalau masalah keperawatan yang perlu teman-teman pahami itu adalah yang terkait tentang ciri khas dari masing-masing masalah keperawatan. Tadi yang sudah saya contohkan, misalnya intoleransi aktivitas. Itu ciri khas masalah keperawatannya yaitu adalah pasien mengalami sesak atau sesak bertambah saat setelah beraktivitas atau saat beraktivitas ya. Itu tidak ada pada hambatan mobilitas fisik. Nah, dan juga tidak ada pada pola napas tidak efektif. Ya, bedanya kalau pola napas tidak efektif, pasien hanya mengalami sesak. Ya, entah dia istirahat, entah dia aktivitas, ya sudah sesak. Beda dengan intoleransi aktivitas. Saat istirahat dia tidak sesak, tapi setelah atau saat dia beraktivitas barulah sesak. Itu bedanya. Ya. Jadi itu adalah ciri khas masing-masing masalah keperawatan. Jadi teman-teman kalau sudah bisa memahami masing-masing ciri khas masalah keperawatan, maka sangat mudah sekali untuk memilih mana sih masalah keperawatan yang benar sesuai kasus yang ada. Itu ya. Jadi yang perlu dipahami adalah ciri khas masing-masing keperawatan. Nah, nanti di e-book saku perawatan itu juga akan ada pembahasan terkait itu ya. Nanti buat peserta yang masuk di kelas jago hukum itu juga nanti akan dapat e-book saku keperawatan. Ya. Nah, isinya apa? Isinya adalah ringkasan-ringkasan termasuk tadi ada cara cepat menghitung menginterpretasi BGA, kemudian ada ciri khas dari masing-masing masalah keperawatan sehingga teman-teman mudah untuk memilih masalah keperawatan yang tepat. Itu dapat nanti ya. Oke, sekarang kita kembali ke soal nomor 8 ya, teman-teman. Oke.
Sudah banyak yang ngantuk kayaknya ini ya, sudah mulai sedikit yang menjawab. Oke, silakan. 10 detik lagi. Ya, 10 detik saya kasih waktu untuk menjawab sebelum kita bahas pertanyaan terakhir pada pertemuan malam ini. Oke, sekarang kita bahas ya, kita bahas bersama. Tujuan tindakan yang dilakukan perawat. Nah, tindakannya apa ini ya? Tindakannya adalah dia melakukan koordinasi dengan ahli fisioterapi untuk melakukan ini latihan resistif dan ambulasi pasien. Karena pasiennya sudah post-orif hari pertama. Karena pasiennya diagnosis medisnya fraktur femur ya. Nah, fungsinya apa? Nah, kita kembali lagi, kira-kira latihan resistif dan ambulasi itu contohnya adalah room pasif yang bisa nanti ditingkatkan menjadi room aktif. Nah, itu kira-kira room itu fungsinya untuk apa? Oke, ya, jadi jawaban yang tepat adalah opsi A, teman-teman. Yaitu apa? Memelihara kekuatan otot dan mencegah terjadinya kontraktur. Ya, karena pasien yang mengalami fraktur femur yang sudah di post-op itu juga harus dilatih ototnya. Ya, dilatih ototnya dengan cara apa tadi? Digerak-gerakkan ya. Bisa dengan latihan resistif dan ambulasi seperti room pasif yang bisa ditingkatkan nanti menjadi room aktif. Fungsinya adalah ini untuk memelihara kekuatan otot dan mencegah terjadinya kontraktur. Nah, itu adalah fungsi dari room tadi ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke ya, banyak yang benar pada soal terakhir ini. Oke, kita sudah sampai di penghujung waktu ya pada kelas perdana untuk periode Oktober 2020 pada malam hari ini. Sangat antusias sekali ya teman-teman, baik yang ada di kelas YouTube maupun di kelas WA. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga ini bisa menjadi wasilah untuk teman-teman mencapai impiannya menjadi kompeten tentunya dalam hukum perawat ya, baik yang D3 maupun yang NAS, karena selama ini emang tingkat kelulusannya masih sangat rendah ya, masih rendah. Dan masih banyak peserta UKOM itu yang berulang-ulang kali mengikuti UKOM ya, karena UKOM pertama masih belum lulus, kedua, ketiga, bahkan sudah sampai ke 10 kali itu ada ya. Karena kami juga sempat menerima peserta kelas jago UKOM yang sudah 10 kali ya, sudah 10 kali tidak lulus, dan alhamdulillah yang ke-11 sudah ikut kelas jago UKOM, sudah lulus akhirnya ya, dan alhamdulillah sekali ya. Intinya apa? Intinya adalah kemauan teman-teman dan hilangkan rasa takut tadi. Karena kalau sudah diliputi rasa takut di awal, kompeten harus benar semua, salah, tidak seperti itu. Itu akan membuat belajar teman-teman jadi tidak efektif ya. Oke, nanti teman-teman silakan lihat di bagian deskripsi video ini ya untuk masuk ke link akses masuk ke kelas UKOM-nya, baik yang di Facebook maupun nanti info detail tentang kelas jago UKOM ya. Oke, semoga tetap semangat belajarnya teman-teman. Saya tetap mengingatkan, tetap jaga kesehatan ya, jaga fisik, kondisi stamina teman-teman, jaga jarak, terutama teman-teman yang dinas di ruang isolasi, pasien-pasien COVID. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran bagi teman-teman semua, karena teman-teman sudah banyak melakukan pengorbanan, tentunya juga meluangkan banyak waktunya, lelahnya. Semoga itu bisa menjadi amal teman-teman, bisa menjadi pahala teman-teman, membuat hidup teman-teman menjadi lebih baik ke depannya ya. Karena emang perawat ini adalah tugas yang mulia sekali dan sangat diuji pada saat adanya wabah seperti ini ya. Jadi saya doakan, kami doakan, kita doa bersama ya, kita doa bersama semoga wabah di Indonesia ini segera berakhir. Oke, terima kasih. Saya akhiri pada kelas perdana ini. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan ya, setiap Kamis malam. Jangan lupa setiap Kamis malam selalu standby di kelas online-nya masing-masing, kelas WA.
baik nanti bisa via YouTube maupun via kelas WA langsung. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses kompeten.